Akhirnya terungkap pelaku utama pembunuhan Brigadir J, bukan Baradae, disaksikan beberapa orang. Nah, alhamdulillah kemarin kita sepakat dia mau buka semua gitu. Akhirnya dia tuangkan dalam satu keterangan tertulis, dia menulis apa yang sebenarnya, dan faktanya memang ada beberapa yang bergeser dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Memang yang dituangkan di BAP terbaru itu, ya dia cerita belak-belakan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, siapa pelakunya, dan siapa-siapa di seputar tempat kejadian, udah bongkar semua, udah ada di tim penyidik, Mas. Ya, tentunya kita mencoba dari hati ke hati, dan memang kepada kami disampaikan secara terang benderang apa adanya apa yang terjadi. Tapi karena kepentingan ini adalah kepentingan penyidikan yang pro justisia, tentunya kami terikat oleh kode etik di mana kami juga tidak boleh menceritakan ini secara gamblang kepada publik. Biarkan penyidikan berjalan, biarkan Mabes Polri, Basis Mabes Polri meneliti sebaik bekerja semaksimal mungkin supaya menjadi terang. Nah, memang yang masih menjadi pertanyaan publik adalah siapakah tersangka-tersangka lainnya yang akan diumumkan Bareskrim Polri. Yang kedua, peran apakah dari tersangka-tersangka lainnya? Apakah peran itu hanya membantu atau peran itu lebih utama daripada peran yang saat ini menyebabkan Brigadir Barada Eliezer ini menjadi tersangka? Tentu Baradae harus ngomong apa adanya dan mau mengungkap siapa dalang yang sesungguhnya dari peristiwa pembunuhan Brigadir J tersebut, karena itulah maksud justice collaborator, ya, mengungkap dalangnya. Dan dia bukan pelaku utama, jadi dia mengatakan dia memang menembak Brigadir J juga, tetapi karena perintah atasannya, bukan atasan dalam penugasan tapi atasan dalam kedinasan, seperti itu. Dan Baradae atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu akhirnya memutuskan untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J atau Brigadir Yosua. Fakta akhirnya diungkapkan Baradae bahwa dirinya diperintahkan seorang atasan untuk menembak Brigadir J yang saat itu masih hidup. Barada Eliezer mengaku turut menembak Brigadir J di TKP. Diketahui, aksi penembakan tersebut terjadi di rumah dinas mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Insiden tragis yang menimpa Brigadir itu diakui Baradae disaksikan oleh beberapa orang. Selain itu, Baradae membeberkan fakta bahwa tidak ada aksi tembak-menembak di TKP seperti yang dilaporkan sebelumnya. Kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa kliennya menembak Brigadir J karena diperintah untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Brigadir J. Menurut Deolipa, orang yang memerintahkan Baradae untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J adalah atasannya. Namun demikian, Deolipa menegaskan bahwa penembakannya dilakukan kliennya tidak ada motif apapun. Menurutnya, itu karena spontanitas lantaran diperintah atasannya. Sementara kuasa hukum Baradae lainnya, Muhammad Burhanuddin, mengatakan kliennya telah memberikan pengakuan soal peristiwa yang sebenarnya terjadi terkait tewasnya Brigadir J. Berdasarkan keterangan Baradae, kata Burhanuddin, ternyata tidak ada insiden baku tembak antara kliennya dengan Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Burhanuddin menjelaskan, Baradae sudah mengungkapkan secara terang benderang dan tidak ditutup-tutupi terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dia tuangkan dalam keterangan tertulis, kata Burhanuddin. Menurut dia, keterangan Baradae mengenai pembunuhan Brigadir J telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dan saat ini telah rampung. Berdasarkan BAP Baradae itu, kata Burhanuddin, ada beberapa pernyataan polisi sebelumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sebagaimana disampaikan Baradae. Burhanuddin menuturkan, dalam BAP terbaru itu, Baradae mengungkapkan siapa pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Baradae juga mengungkapkan orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara. Sudah dibongkar semua, sudah ada di tim penyidik, ujarnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah benar ada insiden baku tembak yang melibatkan Brigadir J dengan kliennya, dia menegaskan tidak ada peristiwa tersebut. Dia menuturkan bahwa Baradae menyaksikan sendiri detik-detik ketika Brigadir J tewas ditembak. Saat itu, ada beberapa saksi yang juga menyaksikan.
Burhanuddin pun membenarkan bahwa Baradae turut serta menembak Brigadir J. Hal itu pun telah diakui oleh kliennya. Namun demikian, penembakan itu dilakukan Baradae karena dia diperintah oleh orang lain yang ada di TKP. Saat Baradae diperintahkan menembak Brigadir J, kata dia, posisi korban saat itu masih hidup. Selain itu, 7 tembakan yang disebut-sebut dilepaskan Brigadir J yang meleset dan mengenai tembak rumah dinas Irjen Pol Ferdisambo juga dipastikan rekayasa. Ia mengatakan 7 tembakan dari HS-19 itu dilepaskan setelah Brigadir J tewas. Burhanuddin menjelaskan, pistol Brigadir J diambil oleh pelaku lain untuk ditembakkan ke tembak dinding rumah. Dalam peristiwa ini, kata dia, Baradae mendapatkan perintah dari atasannya untuk menembak pertama kali ke Brigadir J. Burhanuddin tidak menjelaskan siapa atasannya, namun ia memastikan Irjen Pol Ferdisambo di lokasi saat peristiwa berlangsung. Berdasarkan penuturan Baradae, pelaku pembunuhan di lokasi lebih dari satu dan saat itu tidak ada peristiwa tembak-menembak. Ia juga menegaskan, jika Baradae mendapat tekanan sebelum akhirnya melepaskan tembakan Glock 17 miliknya. Buntut kasus kematian Brigadir Joshua, Irjen Pol Ferdisambo dan sejumlah anak buahnya langsung ditendang dari kursi jabatannya. Ferdisambo dan sejumlah anak buahnya langsung dimutasi dan jadi pengangguran. Keputusan mutasi Ferdisambo dan sejumlah anak buahnya itu disampaikan langsung Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Kamis 4 Agustus 2022 malam. Bahkan, Kapolri pun sampai langsung mengeluarkan TR khusus. Ia pun kembali menegaskan komitmennya untuk membongkar kasus kematian Brigadir Joshua seterang benderangnya. Mutasi itu diharapkan proses penyelidikan dan pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua bisa berjalan lancar. Total ada 15 polisi yang dimutasi, 10 diantaranya dicopot terkait kasus Brigadir Joshua. Mutasi dadakan itu tertuang dalam surat telegram nomor 1628/8/GAP/2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Di antara 10 nama yang ditendang itu adalah Irjen Pol Ferdisambo dan anak buahnya, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Keduanya lebih dulu dinonaktifkan Kapolri beberapa waktu lalu. Kini, keduanya dimutasi sebagai Patian Mapolri. Dengan kata lain, keduanya tak lagi memiliki kursi atau jabatan apapun. Akan tetapi, nama Kombes Budi Hardi Susianto tidak termasuk ke dalam 10 perwira yang kena mutasi. 10 perwira mutasi buntut kasus Brigadir Joshua. 1. Irjen Pol Ferdisambo Kadif Propam Polri dimutasikan sebagai Patian Mapolri. 2. Brigjen Pol Hendra Kurniawan Karopaminal di Propam Polri dimutasikan sebagai Patian Mapolri. 3. Brigjen Pol Beni Ali Karoprovos di Propam Polri dimutasikan sebagai Patian Mapolri. 4. Kombes Pol Denny Setianugraha Nasution Seseropaminal di Propam Polri dimutasikan sebagai Pamenyar Mapolri. 5. Kombes Pol Agus Nurpatria Kaden Arapaminal di Propam Polri dimutasikan sebagai Pamenyar Mapolri. 6. AKBP Arif Rahman Arifin Wakaden B Propaminal di Propam Polri dimutasikan sebagai Pamenyar Mapolri. 7. Kompol Baikuni Wibowo jabatan PSK Subag Riksa Baga Etika Rawapprof di Propam Polri dimutasi sebagai Pamenyar Mapolri. 8. Kompol Kuk Putranto PS Kasubagaudit Baga Etika Rawapprof di Propam Polri dimutasi Pamenyar Mapolri. 9. AKBP Ridwan Reki Nelson Suplanit Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel sebagai Pamenyar Mapolri. 10. AKP Rifaizal Samuel Kadis 1 Satreskrim Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamenyar Mapolri. 5 perwira pengganti perwira yang dimutasi. 5. Irjen Pol Syahardiantono Pakabar Reskrim Polri diangkat sebagai Kadif Propam Polri. 2. Brigjen Pol Anggoro Sukartono Karowaprof Div Propam Polri diangkat sebagai Karopaminal Div Propam Polri. 3. Kombes Pol Agus Wijayanto SIK SHMH Sesro Wabaprof di Propam Polri diangkat jabatan baru sebagai Karowaprof di Propam Polri. 4. Kombes Pol Gugus Setiono Kabak Yanduan di Propam Polri diangkat sebagai jabatan baru Karoprovos di Propam Polri. 5. Kombes Pol Edgar Diponegoro SIK MH Kabak Binpan Ropaminal di Propam Polri diangkat sebagai Sesropaminal di Propam Polri.